Salam sejahtera, salam sehat, salam sukses, salam untuk semuanya dimanapun kalian berada yang lagi nonton video saya ini ya. Oke, untuk pembahasan untuk video kali ini mungkin ini agak berbeda ya dari biasanya. Biasanya saya selalu membuat video reaksi ya. Tapi kali ini mungkin saya akan sedikit mencoba apa ya istilahnya mungkin mengkorek atau membahas ini tentang DA7 ya, Danut Academy 7 yang sudah masuk top 3 atau top 3. Pasti kalian sudah tahu siapa yang sudah masuk ke top 3 ini. Ada Valen dari Pamekasan, April dari Cirebon, dan juga ada Tasya dari Tangerang Selatan. Oke, mereka bertiga ini sudah masuk ke top 3 bukan tanpa alasan ya. Mereka ini sudah bersaing dengan ribuan peserta mungkin ya, dari babak mungkin mereka mengikuti audisi sampai babak top 3 ini ya. Dan mungkin minggu ke depan atau mungkin beberapa hari ke depan atau mungkin akhir tahun ini mungkin kita akan mengetahui siapakah pemenang dari DA7 ini ya. Dan pasti kita sebelum mencapai ke pemenang pasti akan masuk ke grand final ya, akan dipilih dua petarung nih di antara top 3 ini, siapa yang akan maju dan siapa juga akan yang tersenggol nantinya ya. Dan untuk kontesan yang sudah tersenggol mungkin memang rezeki dan mungkin sudah sejauh ini mereka semua udah melakukan yang terbaik karena mereka semua udah jadi pemenang. Dan sayang sekali ya untuk Arbil itu sebetulnya sih salah satu mungkin kandidat kuat di awal jadi favoritnya untuk menjadi salah satu pemenang di DA7 kali ini, harus puas berada di posisi 4 ya. Dan sementara itu ini posisi top 3 ini benar-benar emang salah satunya nih mungkin di luar prediksi saya ya. Nanti kita bahas, kita korek seperti apa dari top 3 ini. Oke, sebelum kita membahas satu-satu nih antara Valen, April dan Tasya, kita flashback dulu ya. Kita lihat dulu ke belakang nih para pemenang Danut Academy Indonesia ya. Di sesi pertama nih ada Lesti, di sesi kedua ada Evi Masamba, di season ketiga ada Muhammad Ica Bashir atau Ical, di season keempat ada Pildan, di season kelima ada Sri Devi, dan season terakhir ya di DA6 itu ada Haryanto Tuna atau Owan ya. Kalau untuk siklusnya sih sebenarnya ini pemenangnya random ya. Pertama kan Lesti ini perempuan, terus Evi Masamba perempuan, terus laki-laki, perempuan, laki-laki. Nah ini sebenarnya random, tidak bisa diprediksi ya. Nah untuk DA7 kali ini bisa aja perempuan yang menjadi juara, atau juga bisa juga laki-laki yang menjadi juara ya. Nah untuk Danut Academy Indonesia sendiri kan dari tahun ke tahun atau dari season ke season pasti berbeda format ya, berbeda mungkin hadiahnya juga, berbeda dan lain-lainnya sebagainya ya. Dan sekarang ini ya intinya Danut Academy ini semakin berkelas dan berkualitas. Oke, kita masuk ke ini aja ya, ke penjelasan kita di top 3 ini. Ada Valen, April, dan Tasya. Kita ke nama pertama dulu mungkin dari Valen ya. Oke, kita lihat Valen ya. Saya sedikit buka biografi dari Valen. Oke, di sini Valen ya. Valen ini nama aslinya ternyata tuh Ahmad Valen Akbar, yang lebih dikenal dengan Valen Akbar atau Valen DA7 ya. Jadi ini lahir di 16 Januari 2007. Wow, baru berusia 18 tahun. Oke, Valen ini lahir di Pamekasan, Madura, Jawa Timur ya. Oke, nama lain Valen. Oke, Valen pendidikannya di Madrasah MAN 1 MAN ya, Madrasah ya, sorry ya. 1 Pamekasan ya. Pekerjaannya oke. Kehidupan pribadinya saya baca sedikit. Oke, sama aja tadi. Karirnya oke, Valen ini disebut memiliki suara emas yang menjadi senjata utama Bang Dangdut. Kekuatan vokal Valen ini kerap disandingkan dengan sang raja dangdut Rhoma Irama. Memang suara Valen ini mirip banget sama Bang Haji Roma ya. Kalau usia remajanya mungkin yang waktu dulu Bang Haji Roma itu sama banget sama Valen. Valen pertama kali berkompetisi di DA5. Wow. Oh, ini saya baru tahu sebetulnya sih. Valen berkompetisi di garis bawah ini di DA5. Dia pernah kompetisi di DA5 pada usia beliau itu 15 tahun. Oke, di tahun 2022 Satya masih duduk di bangku SMP meskipun berhasil melangkah hingga top 18 besar. Oh, berarti Valen pernah di DA5 ya, tapi dia hanya sampai di top 18. Oke. Yang harus tersenggol dia adalah satu, silakan. Valen 4 juri memilih kamu yang tersenggol. Selamat. Dan menjadi sebuah pelajaran berharga ya. Dan Valen juga dia tidak mau menyerah dan akhirnya mau mengikuti DA7 dan dengan usaha dan pengorbanan juga semangatnya akhirnya Valen di DA7 ini menjadi salah satu top 3 ya. Diskografinya kita lihat di tahun 2020. Oh, dia tergabung di trio apa ya ternyata. Wow, oh Valen ini ya. Valen itu di trio apa bersama Avan dan Ebi. Wow.
saya sebenarnya udah tahu lagunya sih, tapi saya nggak sadar kalau ini Valen. Ternyata Valen ini pernah bertrio juga ya. Keren emang Valen, luar biasa. Nah, Valen ini kalau saya lihat nih sudah memiliki sejauh ini 117 standing ovation ya, dan Valen ini tidak pernah berada di di bottom 2 atau bottom 3 ya. Pokoknya dia tuh selalu aman, selalu lolos ya dari babak, mungkin dari babak kualifikasi atau babak audisi final sampai top 3 ini. Oke, Valen kita bisa lihat penampilan Valen di DA7 kali ini benar-benar sangat memukau, sangat luar biasa dengan kekuatan vokal yang tadi kita bilang dia mirip Bang Haji Rhoma Irama, dan Valen juga memang menyuguhkan suatu dia tuh seolah-olah memang akan menjadi seorang bintang baru di dunia dangdut. Dan kita lihat talentanya yang luar biasa. Dia juga piawai memainkan musik ya, seperti yang kita lihat di beberapa video penampilannya, dan video penampilannya juga sudah ditonton lebih dari jutaan views. Keren banget. Semoga penampilan top 3 ini untuk Valen bisa membuatnya lebih bersemangat lagi untuk masuk ke grand final. Dan Valen ini emang salah satu yang dijagokan juga ya. Tapi kalau di awal saya sebenarnya tidak terlalu menjagokan Valen, tapi ketika dia masuk ke top 10, top 10 itu namanya itu semakin semakin mencuat, semakin wow, ternyata Valen ini memang benar-benar berkualitas. Dari situ saya mulai menjagokan Valen ya, memfavoritkan dia sejak top 10 sampai top 3 ini. Oke, good job dan congrats untuk Valen di top 3. Semoga menjadi jawara di DA7 kali ini. Akademia kedua di top 3 ini ada April ya. Saya coba cari-cari di sini. Dia belum masuk ke Wikipedia ya. Jadi saya coba cari di Google tentang biografi April. Oke, nama lengkap April itu Apriyani Mida Soleha ya. Dia lahir di Cirebon, Jawa Barat di tahun sekitar 2010-2011. Oke, sosial medianya. Oke, di sini saya cari di di website lain gitu ya. Di sini ada April. Oke, umurnya sekitar 14-15 tahun ya. Di sini saya baca April. Oke, nama lengkap April Cirebon, agama Islam, penyanyi dangdut. Oke, ada sebulan tampil di grup 8. Oh, di sini dapat pujian. Oh, di sini agak-agak kurang kurang begitu lengkap kayak Wikipedia ya, di mana sekolahnya atau ini sejarahnya April mengikuti audisi. Oke, sebelum April sempat muncul dalam unggahan YouTube memperlihatkan biodata lengkapnya sebagai peserta DA7. Serta cerita hidup yang disebut dari keluarga sederhana ya di Cirebon hingga pertengahan 2025, artinya masih berada pada tahap awal. Tapi kalau saya lihat berita atau info tentang April ini dulu sempat katanya mengamen ya kayak gitu, dan juga dia sempat mempunyai beberapa single lagu mungkin ya, dan lain-lain sebagainya. Oke, di sini saya belum menemukan secara lengkap di Wikipedia-nya ya. Kalau Valen tadi ada. Di sini April sendiri saya lihat dia sudah memiliki sejauh ini 113 standing ovation, dan April juga sempat menjadi 3 kali di bottom 2 atau bottom 3 ya. Dia 3 kali terbawah. Itu hampir-hampir saja April tersenggol, tapi akhirnya dia diselamatkan oleh dewan juri. Dan April ini salah satu kontestan akademia yang punya vokal karakter, kalau saya bilang sih agak mirip Lesti ya, walaupun nggak 100% mirip ya. Mungkin timbre suaranya itu mirip dan cengkok-cengkoknya sedikit. Dan April ini memang ya tadi saya bilang punya kekuatan timbre suara yang vokal yang bulat, vokal yang matang, dan dia juga mungkin emang salah satu kontestan yang secara penampilan sih stabil ya dari awal sampai akhir. Dan bisa kita lihat April ini benar-benar emang sangat mendominasi di
ya. Saya juga sempat memfavoritkan April juara di babak-babak awal dulu. Pas dia muncul saya sempat memfavoritkan April untuk masuk ke top 3 ya. Akhirnya berhasil, dia berada di top 3. April ini memang sudah tidak kaget lagi kalau April ini bakal masuk top 3. Dan apalagi ya intinya tadi April ini selamat untuk April yang sudah berada di top 3 dengan pencapaian yang luar biasa, dengan mengalahkan ribuan peserta audisi DA7 kali ini ya. Semoga mungkin tahun ini tahun April, dan April juga bisa berjaya di DA7 dan menjadi juara pastinya ya. Good luck, good job untuk April. Nah, ini dia akademia ketiga, top 3 terakhir ya, yaitu Tasya, atau nama lengkapnya Anastasia Febrianti Susilo Alesia, yang lebih dikenal dengan Tasya Alesia. Oke, Tasya lahir 10 Februari 2010, adalah seorang penyanyi. Oke. Nah, di sini saya mau ini dulu ya, mau cerita sedikit tentang Tasya ya. Tasya ini sebetulnya salah satu mungkin menurut saya ini dia tuh kuda hitam di kompetisi kali ini. Pasti kalian setuju ya, Tasya ini kuda hitam yang benar-benar bisa mencapai babak top 3 ya. Itu top 3 itu udah luar biasa ya. Tasya ini sempat tidak diunggulkan di awal. Saya juga sebenarnya nggak ada radar sama sekali sama Tasya ya. Tasya ini sama sekali saya itu nggak tahu Tasya sebetulnya sih. Makanya saya nggak pernah masukin dia ke prediksi saya, ke favorit saya ya. Bahkan sampai top 10 juga saya belum terlalu mengenal Tasya ya. Mungkin udah babak 6 besar, 7 besar baru Tasya udah kita tahu lah pokoknya karakter Tasya emang khas banget. Dia punya karakter suara yang kuat dia. Dan Tasya ini kalau dilihat dari views YouTube-nya di Indosiar dengan akademi lainnya, dia termasuk yang paling kurang ya untuk jumlah penontonnya. Tapi Tasya ini mungkin membuktikan ya dia punya kualitas vokal dan lain sebagainya. Oke, Tasya ini lahir di Surabaya ya. Dia 20 Februari 2020, umur 15. Oke, dia ini bentar ya, penampilan di kompetisi. Oh, dia pernah ikut di Idola Cilik ya. Tasya ini pernah ikut di Idola Cilik musim ke-6. Oke. Wow, dia juga pernah bermain film ya, serial televisi 2023 Namaku Emilia, acara televisi Idola Cilik musim ke-6, Pemilih 100. Oke, oh, berarti Tasya ini emang sudah punya pengalaman sebelumnya ya. Berarti emang dia benar-benar tidak asing dengan dunia entertainment gitu loh. Wow, Tasya ini ya tadi saya bilang ini benar-benar kuda hitamnya di Dangdut Akademi ke-7. Dia ini tidak diunggulkan, tidak difavoritkan, tapi tiba-tiba melejit udah langsung ada di top 3. Wow, memang DA7 kali ini ya benar-benar yang nggak bisa diprediksi, karena mungkin ada semacam virtual gift juga ya. Jadi siapapun itu ya bisa juga, kita nggak tahu saat mungkin minggu ini bagus, hari ini bagus, besoknya tidak, tapi kita tidak tahu hasilnya seperti apa, karena virtual gift juga sangat membantu sih untuk format DA7 kali ini. Oke, Tasya ini sebenarnya standing ovation-nya banyak juga sih, ada 117 ya, sama dengan Valen. Tasya juga pernah 2 kali di bottom 2 atau bottom 3, dia sempat pernah mau tersenggol tapi terselamatkan. Oke. Top 3 penampil. Oke, itu dia tadi top 3, pembahasan sedikit ya mengenai top 3 kita, Valen, April, dan Tasya. Mereka emang bertiga ini ya memang akademi yang sudah terpilih. Oke, tadi kita sudah sedikit membahas tentang biografi top 3 ya. Sekarang bagaimana kita membahas sedikit peluang mereka bertiga, siapa yang akan masuk ke grand final menurut kalian ya. Kalau menurut saya sih sebetulnya ketiga-tiganya ini ada peluang bagaimana mereka nanti berkompetisi, penampilan mereka nanti ya, apakah mereka akan memberikan penampilan yang lebih terbaik lagi. Kalau menurut saya pribadi bisa jadi di grand final ini antara mungkin Valen dan April ya. Valen dan April ini akan masuk ke grand final, tapi tidak menutup kemungkinan Tasya juga bisa aja masuk ke grand final. Kalau menurut saya sih antara cowok dan cewek ya, otomatis kalau menurut saya Valen ini otomatis akan masuk ke final, dan ini tinggal nyari antara April dan Tasya kalau menurut saya. Tapi bisa juga sih cewek dan cewek. Biasanya kalau kita lihat di flashback ke belakang sih, kalau cewek dan cewek sih pernah di BA1 ya, Amalesi dan Ati ya, tapi setelah itu tidak ada lagi. Setelah itu cewek dan cowok seperti itu sih biasanya final ya. Mudah-mudahan sih siapapun nanti yang
sudah masuk ke grand final, itulah yang terbaik ya. Intinya ketiganya ini udah menjadi pemenang dan melakukan yang terbaik, udah masuk top 3 ini udah luar biasa banget loh. Apalagi menyingkirkan penyanyi-penyanyi hebat, akademi luar biasa, punya talenta bagus-bagus, berkualitas pastinya ya. Sampai sini ya pembahasan saya kali ini mengenai top 3 DA7. Kita tunggu aja hasilnya, siapa yang akan masuk ke grand final dan siapa juga yang akan menjadi juaranya di DA7 ya. Kenapa saya membuat video ini? Karena saking saya tuh mengikuti DA7 kali ini seru banget ya, udah mulai dari awal audisi sampai babak top 3 ini saya tuh tidak pernah ketinggalan, setidaknya walaupun mungkin ada ketinggalan beberapa sesi, tapi tetap saya mengikuti berita-berita atau informasi yang ada ya dari industri ataupun sosial media lainnya. Ini DA7 ini benar-benar lagi happening banget sih, dan acaranya juga sebenarnya emang benar-benar lagi diminati, disukai, dominan banget lah di televisi Indonesia. Ratingnya tuh luar biasa untuk DA7 Indosiar. Oke, kita sudahi dulu lah untuk pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika banyak salah kata atau ada salah kata yang saya ucapkan di video kali ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya.